Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Fadila Kusmonita. Saya akan mempresentasikan manajemen proyek perangkat lunak di bab 6 fase analisis. Nah, tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem disebut FS atau spesifikasi fungsi. Setelah mengerjakan FS, Anda kini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pada fase definisi, sehingga Anda harus meninjau ulang perencanaan pemulaan proyek dan perkiraan awal. Nah, aliran data Yordon atau metode analisis Babbercard. Ini seperti yang ada di layar ya. Ini ada kayak gini. Pendefinisian user. Analisis bersama dengan user mengembangkan diagram seperti pada gambar tadi. Mereka memulai dengan membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Nah, kemudian mereka menggambarkan garis panah untuk semua input dari output masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Garis panah tersebut mewakili aliran informasi. Student register melalui telepon, aliran data register komputer lewat terminal, atau kejadian perpindahan secara fisik dari bagian-bagian warehouse, classroom, ship material. Inilah sebabnya mengapa diagram ini disebut diagram aliran data. Kemudian analisis dan user mengidentifikasi informasi umum yang disimpan oleh sistem, informasi khusus, informasi murid, informasi material, dan menuliskan ke dalam lingkaran. Nah, ini pendefinisian antarmuka user. User dan analisis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir, laporan pemerintah, dan pesan-pesan. Dengan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Nah, tujuan prosesnya ada dua. Pertama, untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer. Yang kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnisnya sendiri dari tipe analisis ini. Nah, ini sebuah contohnya ya, kayak gini. Seperti di layar kayak gini contohnya. Analisis terhadap register ABC seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah merinci seluruh menu, formulir, laporan, dan perintah yang tepat. Semua menu seperti register ya, dan pertanyaan mengenai khusus harus dikerjakan. Nah, ini spesifik fungsinya, menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar kayak gitu, mendefinisikan antarmuka user seperti di atas, menu-menu perintah respon kayak gitu. Terus garis besar FS, judul halaman, daftar isi, gambar sistem atau ikhtisar sistem. Nah, marilah kita ambil contoh ya. Nah, contohnya seperti ini. Mouse, terminal, menu. Terus kayak ginilah. Ini seperti yang ada di layar. Tujuan utamanya, buatlah daftar tujuan sistem, hubungkan masing-masing ke modul utama. Itu yang utamanya pokoknya. Nah, kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam penggunaan sistem. Deskripsi komponen. Bagian ini dijelaskan secara detail masing-masing isi kotak atau fungsi yang terdapat pada gambar tadi ya. Ini pengiriman yang lain, dokumentasi.
Terus user guide sebaiknya menyediakan dua tujuan. Yang pertama sebagai alat pembelajaran, yang kedua sebagai referensi dengan petunjuk seluruh pemerintah dan pesan yang disajikan secara alfabet. Perubahan spesifikasi. Perubahan FS mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item-item yang lain, yang menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundaan waktu pengiriman. Perubahan harus diminimalkan. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam FS kita rinci metode penerimaan dan mengakhiri dengan baik. Tanggung jawab user. Nah, ini tanggung jawab user untuk menghemat uang dan waktu. Jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data tes, menulis user guide, atau bahkan merencanakan acceptance test kayak gitu. Buatlah daftar keseluruhan kegiatannya. Nah, istilah kondusi dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru kebijakan yang harus dipatuhi semua orang. Teknik penulisan untuk membaca non-teknik. Nah, kayak gini. Untuk menulis FS yang baik memang sulit. Jika FS menjelaskan sebuah sistem teknik, maka disebut dokumen teknik. Kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. Nah, ini FS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. Nah, kayak gini kegunaannya. Meninjau kembali perencanaan, merevisi ulang. Perencanaan adalah proses pengulangan. Nah, lakukan perbaikan PPP segera setelah analisis dilakukan. Apakah tugas-tugas masih dapat diperkirakan, ditentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan. Yang paling penting adalah tanyakan kepada sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuhkan. Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf untuk telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.